Tank-tank Rusia terus banjiri perbatasan Lebanon, persenjatai pasukan Kopassus lawan militer Israel. Dalam sebuah skenario geopolitik yang mengejutkan, tank-tank Rusia terlihat membanjiri perbatasan Lebanon, memicu kekhawatiran internasional terkait peningkatan ketegangan di Timur Tengah. Pasukan elit Indonesia, Kopassus, dikabarkan telah dilengkapi dengan persenjataan canggih dari Rusia untuk menghadapi militer Israel dalam konflik yang kian memanas. Laporan dari sumber militer Rusia Today mengungkapkan bahwa ratusan tank tempur Rusia, termasuk jenis T-90 dan T-14 Armata, telah tiba di perbatasan Lebanon sejak beberapa minggu terakhir. Kehadiran kendaraan tempur berat ini menimbulkan spekulasi bahwa Rusia secara aktif terlibat dalam pergerakan militer di wilayah tersebut. Pergerakan besar-besaran ini diyakini sebagai upaya Rusia untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, khususnya di Lebanon yang selama ini berada dalam ketegangan dengan Israel. Beberapa analis menduga bahwa Rusia juga sedang memanfaatkan kesempatan untuk menjajaki kerjasama strategis dengan pihak-pihak non-negara di Lebanon, termasuk Hizbullah. Yang lebih mengejutkan, sumber lain menyebutkan bahwa pasukan elit Kopassus Indonesia telah dikerahkan ke wilayah tersebut. Dalam skenario ini, Kopassus tidak hanya beroperasi sebagai pasukan sekutu strategis di bawah perjanjian bilateral yang dirahasiakan antara Indonesia dan Rusia, tetapi juga menerima persenjataan canggih dari Rusia. Senjata-senjata yang dilaporkan telah diberikan kepada pasukan Kopassus meliputi rudal anti-tank Kornet, sistem pertahanan udara portabel, serta kendaraan lapis baja modern. Kopassus diyakini akan menjadi bagian dari aliansi tak terduga yang bertujuan untuk menghadapi dominasi militer Israel di wilayah tersebut. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon semakin tegang sejak kehadiran tank-tank Rusia dan pasukan elit dari luar kawasan. Militer Israel telah meningkatkan kesiagaan di sepanjang perbatasannya, dengan menambah pasukan cadangan serta memobilisasi pesawat tempur dan sistem pertahanan Iron Dome mereka. Tel Aviv menanggapi ancaman baru ini dengan sikap yang tegas, mengutuk keterlibatan Rusia dan pihak-pihak lain yang dianggap memicu ketegangan. Di sisi lain, para pemimpin Lebanon dan beberapa faksi lokal menyambut baik kehadiran kekuatan baru ini sebagai perlawanan terhadap dominasi Israel yang telah lama berlangsung. Kehadiran tank-tank Rusia dan keterlibatan pasukan Kopassus di Lebanon menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel langsung mengutuk aksi Rusia dan meminta agar semua pihak menahan diri. Washington memperingatkan bahwa aksi tersebut bisa menyebabkan eskalasi konflik berskala besar di Timur Tengah. Sementara itu, beberapa negara Eropa menyuarakan kekhawatiran akan potensi krisis kemanusiaan baru yang mungkin muncul dari konflik ini. Di PBB, upaya diplomasi sedang diintensifkan untuk mencegah pecahnya perang besar antara Israel dan aliansi baru ini. Meski situasi terlihat genting, masih ada harapan bahwa upaya diplomasi internasional dapat menghindari konfrontasi militer skala penuh. Namun, dengan tank-tank Rusia yang terus berdatangan dan pasukan Kopassus yang semakin terlibat dalam operasi di perbatasan, masa depan kawasan ini tampak semakin tidak menentu. Dalam operasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, pasukan khusus TNI AD, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, berhasil melakukan serangan diam-diam yang berhasil memukul mundur ribuan tentara Israel dari perbatasan Lebanon.
Operasi ini dilakukan dengan strategi cerdas dan taktik senyap yang menjadi ciri khas Kopassus dalam menghadapi musuh di medan pertempuran. Operasi ini dimulai dengan perencanaan matang selama berbulan-bulan. Intelijen Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara sekutu di Timur Tengah telah mengidentifikasi posisi-posisi strategis militer Israel di sepanjang perbatasan Lebanon. Melalui pengintaian udara dan satelit, mereka memastikan bahwa kekuatan pasukan Israel di daerah tersebut cukup besar, namun rentan terhadap serangan kejutan. Pasukan Kopassus yang terlibat dalam misi ini terdiri dari tim elit dengan keahlian taktis tingkat tinggi. Mereka dilatih untuk bergerak cepat dan tanpa terdeteksi, memanfaatkan medan yang sulit di wilayah pegunungan Lebanon. Operasi ini juga melibatkan penggunaan teknologi militer canggih, termasuk alat komunikasi terenkripsi dan drone pengintai mini untuk mendeteksi pergerakan musuh. Dalam aksi senyap ini, pasukan Kopassus tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan dalam mengelabui musuh. Pada malam sebelum serangan dimulai, pasukan Indonesia memasuki wilayah musuh dengan menggunakan teknik infiltrasi jarak jauh. Mereka berjalan kaki melalui jalur-jalur sempit yang tak terduga, menghindari patroli Israel dengan presisi dan keahlian tingkat tinggi. Dengan bantuan teknologi penginderaan malam, pasukan Kopassus berhasil mendekati pos-pos Israel tanpa terdeteksi. Mereka menggunakan senjata yang dirancang khusus untuk operasi senyap, memastikan setiap pergerakan dilakukan tanpa suara dan dengan efisiensi maksimal. Setelah mencapai posisi strategis, mereka mulai meluncurkan serangan mendadak terhadap pos-pos terdepan Israel. Serangan ini berlangsung dalam hitungan menit. Tanpa memberi kesempatan bagi musuh untuk merespons, Kopassus menyerang beberapa pos militer Israel dengan kecepatan kilat. Tentara Israel yang tidak menyangka adanya serangan besar dari satuan elit asing segera terpukul mundur. Dalam waktu singkat, perlawanan mereka berhasil dipatahkan oleh pasukan Kopassus yang telah menguasai medan. Penggunaan taktik gerilya dalam pertempuran jarak dekat memungkinkan Kopassus untuk bergerak dengan cepat dan memanfaatkan ketidakstabilan posisi Israel. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ribuan tentara Israel dipaksa mundur ke garis pertahanan baru di dalam wilayah Israel. Ini menjadi kemenangan besar bagi Indonesia dan sekutunya di wilayah tersebut. Setelah operasi berhasil, pasukan Kopassus segera dievakuasi dari zona pertempuran dengan aman. Meski operasi ini dilakukan dalam waktu singkat, dampaknya sangat besar. Posisi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon melemah, sementara kekuatan sekutu di kawasan ini meningkat secara signifikan. Pemerintah Indonesia pun menyatakan bahwa operasi ini adalah bagian dari komitmen mereka untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Operasi ini menegaskan kembali reputasi Kopassus sebagai salah satu pasukan khusus terbaik di dunia yang mampu menjalankan operasi militer dengan presisi dan kecepatan luar biasa. Dengan taktik senyap dan kemampuan tempur yang superior, Kopassus telah menunjukkan bahwa mereka bisa menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar dan tetap keluar sebagai pemenang. Operasi militer fiktif ini menggambarkan bagaimana taktik senyap dan kecerdikan dalam pertempuran dapat menjadi faktor penentu kemenangan. Meskipun ini adalah cerita fiksi, keberanian dan kecerdasan taktis Kopassus adalah nyata, dan mereka terus menjadi kebanggaan Indonesia di kancah internasional.